Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 2 Politeknik Pengembangan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Hugo Nicholas Bamole, STB 5381, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kasus kesehatan penjara dengan fokus pada screening HIV, infeksi menular seksual, dan kesehatan jiwa di rutan kelas 1 Labuan Deli. Presentasi ini merupakan bagian dari book review and case study analysis on prison and health. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkungan rutan merupakan closed setting dengan tingkat kepadatan tinggi. Di tempat seperti ini, risiko penularan penyakit menular seperti HIV, infeksi menular seksual meningkat drastis. Karena itu, deteksi dini dan screening kesehatan menjadi langkah yang sangat penting, bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas dan masyarakat ketika mereka bebas nanti. Gambaran kasusnya yang saya ambil ini pada tanggal 11 Juni 2025, Rutan Labuan Deli bekerjasama dengan Puskesmas Medan Labuan dan klinik pertama melaksanakan screening HIV, IMS, dan asesmen kesehatan jiwa. Warga binaan mengikuti pemeriksaan darah, konseling, dan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular. Kepala Rutan, Bapak Edi Junedi, turut hadir dan menegaskan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit di lingkungan hunian yang padat. Nah, mengapa screening ini penting? Sebenarnya ada dua alasan utama. Yang pertama, risiko penularan HIV dan IMS di rutan sangat tinggi karena kontak dekat, kontak penghuni, riwayat perilaku berisiko sebelum masuk rutan, dan keterbatasan fasilitas medis. Kedua, screening adalah bentuk pemenuhan hak kesehatan warga binaan sesuai prinsip equivalence of care, bahwa layanan medis di rutan harus setara dengan layanan kesehatan masyarakat umum. Terdapat tiga teori utama yang relevan yang saya ambil. Yang pertama, closed setting public health theory, yang menjelaskan bahwa rutan adalah lingkungan dengan risiko penularan tinggi sehingga memerlukan intervensi preventif seperti screening, edukasi, dan pengobatan berkelanjutan. Yang kedua, human rights based approach, yang menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Dan yang terakhir ialah prinsip equivalence of care, yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa layanan kesehatan di penjara harus setara dengan masyarakat umum sesuai dengan standar WHO dan Nelson Mandela Rules. Pelaksanaan screening ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permen Kumham 32 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan di lapas atau rutan, Pedoman WHO tentang pencegahan HIV di penjara, dan Mandela Rules, khususnya pemeriksaan kesehatan saat masuk dan screening berkala. Hasil analisis saya ini mengacu pada beberapa penelitian, diantaranya menurut yang ditulis oleh Tarigan, menemukan bahwa rutan memiliki keterbatasan tenaga medis dan fasilitas sehingga screening menjadi sangat penting. Menurut Kemur dan kawan-kawan, menegaskan risiko perilaku seksual di lapas dapat memicu penularan infeksi menular seksual. Dan menurut Anita dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa edukasi peningkatan pengetahuan warga binaan mengenai pencegahan IMS. Dari penulis Alfitri juga membuktikan bahwa keberhasilan screening bergantung pada kerjasama lintas sektor. Keseluruhan literatur ini memperkuat bahwa screening di Labuan Deli bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kebijakan kesehatan publik yang strategis. Berdasarkan teori, regulasi, dan literatur, analisis saya menyimpulkan bahwa yang pertama, Rutan Labuan Deli telah menerapkan standar kesehatan internasional, khususnya screening dan konseling. Kerjasama dengan puskesmas dan klinik membuktikan adanya integrasi layanan penjara dengan sistem kesehatan nasional. Edukasi kesehatan menjadi kunci penting untuk mencegah stigma dan meningkatkan kesadaran warga binaan. Tantangan juga masih ditemukan, yaitu keterbatasan tenaga medis, fasilitas lab, dan kebutuhan tindak lanjut pengobatan. Tentunya program screening ini memberikan dampak positif bagi tiga pihak. Yang pertama, bagi warga binaan yang bisa mengetahui status kesehatan, mencegah komplikasi, dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Bagi petugas juga untuk mengurangi risiko paparan dan meningkatkan keamanan kerja. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, yakni mencegah penyebaran penyakit setelah warga binaan kembali bebas. Jadi teman-teman, screening HIV, infeksi menular seksual, dan kesehatan jiwa di rutan Labuan Deli merupakan langkah nyata penerapan kesehatan warga binaan serta prinsip equivalence of care. Program ini berperan besar dalam mencegah penyebaran penyakit menular, meningkatkan kesehatan publik, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan manusiawi. Demikian mungkin presentasi saya mengenai analisis kasus screening kesehatan di Rutan Labuan Deli. Semoga materi ini dapat memberikan
gambaran komprehensif terkait kesehatan penjara dan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan penyakit menular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.